Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Bapak serta saudara sekalian, hamba Allah yang dimuliakannya, alhamdulillah, seperti diumumkan oleh pengurus masjid tadi, kita sudah hari keempat puasa, berarti malam kelima tarawih, alhamdulillah. Dan seperti firman Allah yang sekarang sedang ngetop, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan berpuasa ini kita menjadi orang-orang bertakwa, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang dengan itu semua saya hakul yakin bahwa kita semua di sini umat Islam dimanapun berada sangat ingin masuk surga. Nggak ada yang pengen masuk neraka, nggak ada, nggak bakalan. Semuanya pengen masuk surga. Dan kita juga berkeyakinan bahwa dengan bermodal puasa ini menjadi salah satu modal kita untuk masuk surga. Begitu nggak Bu, Pak? Betul? Betul nggak? Halo? Betul ya? Betul. Ditambah kita man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma qaddamat min dzambih. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan dengan penuh perhitungan kesungguh-sungguhan, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Wow, hebat bener. Kemudian man qoma ramadhana, ada tadi puasa, sekarang bangun maksudnya sholat tarawih, bangun malam, sama Allah ampuni juga. Ditambah lagi kita berinfak, bersedekah, bertadarus, masya Allah pahalanya berlipat ganda dan kita menjadi semakin yakin akan masuk surga, amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Saudara yang saya hormati, tahukah kita bahwa nanti di hari yaumil akhir itu manusia akan dibangkitkan, jumlahnya bermiliar-miliar manusia dibangkitkan di tempat yang namanya padang mahsyar. Yang menurut informasi banyak hadis Rasulullah SAW, padang mahsyar itu tidak ada tempat berteduh, tidak ada bangunan, tidak ada batu, tidak ada pohon untuk berteduh. Matahari Allah dekatkan begitu rupa sehingga semua manusia di sana merasa kepanasan. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa manusia akan tenggelam dengan air keringatnya masing-masing. Masya Allah, mengerikan sekali. Dan proses berhisab itu tidak sebentar, panjang sekali, karena setiap amal perbuatan kita ditunjukkan dan dimintai pertanggungjawabannya. Ini harta kamu dari mana? Lupa, nggak bisa. Kamu punya uang 98 miliar dari mana? Lupa, nggak bisa. Kamu gunakan untuk apa? Nggak bisa. Ditunjukkan semua dan diminta pertanggungjawab sehingga waktunya bisa panjang bertahun-tahun, bahkan bisa berpuluh tahun. Dahsyat sekali. Namun demikian alhamdulillah setiap nabi nanti akan menunggu umatnya di pinggir telaga masing-masing. Dan telaga yang terbaik, terbagus, terindah, terlezat airnya adalah telaga Rasulullah SAW. Telaga Al-Hud. Yang dikisahkan bahwa setiap orang yang meminum air telaga itu tidak akan merasa kehausan selama-lamanya, tidak akan merasa kelaparan selama-lamanya. Bapak, saudara, ibu yang saya hormati bisa bayangkan di tengah suasana padang mahsyar yang begitu dahsyat, kita minum air telaga dari telaga Rasulullah SAW. Masya Allah. Orang akan bertanya, gimana caranya Rasulullah mengenali umatnya di tengah manusia yang bermiliar-miliar banyaknya itu? Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti manusia dihancurkan. Ternyata tidak sulit buat Rasulullah SAW untuk mengenalinya. Karena menurut hadis yang lain nanti di padang mahsyar umat Islam dikenali oleh Muhammad SAW melalui tangan, kaki, dan wajahnya yang bercahaya.
Jadi air bekas wudhu yang kita gunakan semasa kita hidup akan dengan izin dan karunia Allah membuat tangan, kaki, dan wajah kita bercahaya. Masya Allah. Dan di situ Rasulullah mengenali, sini umatku, ini air telagaku, ini umatku, air telagaku, minum. Dahsyat. Dan kita sangat berharap minum air telaga itu. Ya Rasul, aku sholat tahajud, Masya Allah. Ya Rasul, aku berpuasa Ramadan, aku bertadarus, aku berinfak, bersedekah, aku bertarawih. Mana air telagamu? Aku berhak air telagamu. Mana? Wah, Rasulullah pun dengan senang hati menyambut. Tapi Masya Allah, bisa nggak dibayangkan, seandainya na'udzubillah min zalik, seandainya ketika kita datang dengan sangat gembira untuk menerima cangkir-cangkir yang disodorkan oleh Rasulullah SAW, air berisi air telaga tadi, tiba-tiba ada malaikat berkata, stop, wahai Muhammad SAW, orang ini tidak berhak menerima air telagamu. Yang itu tidak berhak menerima air telagamu. Yang ini tidak berhak mendekatimu bahkan di telagamu. Mungkin saja Rasulullah akan berdebat, bagaimana mungkin wahai malaikat, ini umatku. Aku yakin ini umatku. Karena dari wajah, kaki, dan tangannya mengeluarkan cahaya. Ini pasti umatku dan dia berhak minum air telagaku. Kata malaikat, tidak. Kenapa? Wahai Rasulullah, pernahkah engkau ingat bahwa engkau ketika hidup pernah bersabda? Saya bacakan hadisnya, asma'u hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara faman dakhala alaihim fasadaqahum bikadzabihim wa a'annahum ala zulmihim failaisa minni walastu minhu walaisa biwaridil alayal haud. Dengarlah, kata Rasulullah ketika masih hidup. Dengarlah, apakah kalian sudah mengetahui nanti sepeninggalku akan ada para penguasa umara yang barang siapa mendatanginya dan membenarkan kebohongannya, wasodaqo bikadzabihim, membenarkan kebohongannya, wa annahum zulmihim, dan menolong kezalimannya. Jadi Rasulullah bersabda, nanti setelah aku meninggal akan ada para penguasa yang apabila kalian membenarkan kebohongannya dan apabila kalian menolong kezalimannya, falaisa minni, aku tidak termasuk golongannya. Mereka tidak termasuk golonganku. Walastu minhu, dan aku tidak termasuk golongan mereka. Walaisa alayal haud, dan mereka tidak boleh, tidak berhak mendekati aku di telagaku ini. Nauzubillah min zalik. Bagaimana mungkin kita bangga dengan amal-amal soleh kita? Bahkan kita sebisa mungkin menghindari maksiat, berdosa kepada Allah, tapi ternyata di padang mahsyar kita tidak mendapat air telaga Rasulullah, tidak berhak mendekati Rasulullah. Karena ketika semasa kita hidup bersama penguasa yang zalim, penguasa yang penuh kedustaan, dan kita membenarkan serta mendukung kezalimannya. Waduh, gawat juga nih. Ya memang surga itu nggak murah. Surga itu memang berat. Kalau ringan, hadiahnya bukan surga, kipas angin, dispenser gitu deh hadiahnya. Tapi karena ini benda barang yang serius, surga. Masya Allah. Apalagi kalau kita baca kalimat Rasulullah yang lain, misalnya man ra'a minkum munkaron fayyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka ubahlah dengan tanganmu, dengan kekuatan, dengan kekuasaanmu. Ubah. Jadi Pak RT gunakan kekuatan, kewenangan, kekuasaan sebagai Pak RT untuk mencegah kemungkaran. Ada warganya yang nggak jelas statusnya, kumpul di rumah suami istri atau bukan, tanya, maaf Bapak Ibu menikah, kok ngekos di sini? Gunakan itu. Kami menikah, mana lihat surat nikahnya, misalnya begitu. Ada gereja tidak berizin, tegur. Ada surat keputusan bersama 3 menteri, ada peraturan tentang rumah ibadah, ini gereja tidak berizin,
Jamaahnya dari luar jauh-jauh datang semua. Tidak boleh, itu melanggar. Gunakan sebagai kekuasaan Pak RT-nya. Walaupun di Lampung Pak RT yang begini sekarang jadi tersangka. Ya namanya juga negeri suka-suka mereka kan. Nggak apa-apa. Gunakan. Itu baru Pak RT. Kalau Pak RW gimana? Kalau camat, lurah, bupati, gubernur, wih, dahsyat sekali. Gunakan untuk mencegah kemungkaran. Fa'ilam yastati, jika kalian tidak mampu, fabiqolbi, fabilisan. Gunakan lisanmu. Gunakan lisanmu. Kritik, saran, masukan, ceramah, pidato. Wah, Edi ngawur loh. Gue kan nggak bisa pidato, nggak bisa ceramah. Gimana caranya? Gunakan smartphone-mu. Gunakan grup-grup WA-mu. Kirim hal-hal yang bermanfaat. Kirim hal-hal yang memerangi kemungkaran. Gunakan Twitter. Gunakan apalagi Instagram, YouTube. Gunakan semuanya. Sekarang ini eranya medsos. Perang kita perang medsos. Yuridunallah yuridun liyutfi'unallahi bi afwahihim. Mohon maaf. Ashab ayat 8. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Dengan ceramah-ceramah mereka, dengan pidato-pidato mereka, dengan televisi-televisi mereka, dengan koran-koran mereka, majalah-majalah mereka, radio-radio mereka, dan medsos mereka, buzzer-buzzer mereka, laknatullah alaihim. Gunakan itu semua. Perang kita sekarang saat ini begini. Waduh, ini kena undang-undang ITE nih. Ya nggak apa-apa, orang namanya berjuang ada resiko. Gunakan. Dan jangan takut ya, maksud saya jangan ragu-ragu, jangan berkecil hati. Karena Rasulullah bersabda, Abdulul jihad, kalimatul adil indal sultanul jair. Wih, ngeri sekali nih. Seutama-utamanya, setinggi-tingginya, seabdol-abdolnya jihad, itu adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Wih, dahsyat nggak? Kita berperang di jalan Allah itu jihad luar biasa. Dahsyat. Risikonya membunuh atau dibunuh. Surat At-Taubah ya, Al-Ankabut ayat ke-111. Innallaha ashtara minal mu'minina ladzina wa anfusahum amalahum bi annalahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang yang beriman harta dan jiwanya untuk ditukar dengan surga. Cara jualannya gimana? Yuqatiluna fi sabilillah. Kalian berperang di jalan Allah, fayaktuluna wa yuqtalun. Kalian membunuh atau terbunuh. Itu jihad, perang itu luar biasa. Tapi dengan segala hormat Bapak Ibu saudara yang saya hormati, Rasulullah tidak mengatakan perang mengangkat senjata itu sebagai afdalul jihad. Karena apa? Karena perang itu nggak ada yang sendirian. Kalau sendirian satu lawan satu namanya berkelahi. Betul? Kalau perang itu keroyokan, bisa berlima, bersepuluh, berseratus, berseribu, keroyokan. Perang Badar 300 umat Islam lawan 1000. Perang Tabuk 3000 umat Islam lawan 240.000 Romawi. Keroyokan. Jadi ramai perang bisa menang bisa kalah. Bisa menang bisa kalah. Tapi kalau menyampaikan kalimat yang hak di hadapan penguasa yang zalim itu sendirian. Dan itu pasti kalah. Pasti kalah. Oh, sendirian lawan penguasa ya pasti kalah lah. Makanya Rasulullah mengatakan afdalul jihad. Ini ada tempat sendiri, mahal, mewah, bergengsi, dijual, terus pindah ke tempat jin buang anak. Ngomong kayak gituan karena mengkritisi IKN, ibu kota negara yang pindah ke Kalimantan Timur, yang ngomong dapat penjara 7,5 bulan. Disidangnya 28 kali. Salah satu saksi ahli yang hadir namanya Rocky Gerung. Karena menyampaikan kebenaran, ya pasti kalah. Masuk penjara di basement, nggak boleh ditengokin siapa-siapa. Ngamuk-ngamuk dulu, marah-marah dulu, baru keluarga boleh datang, pengacara boleh datang.
Jadi fa'ilam yastati, kalau kamu nggak mampu dengan tangan, fabil lisan, ubah dengan lisan kamu. Perang medsos, layani. Aduh, gua nggak berani. Gimana dong, itu kan resikonya berat. Oke, kalau gitu fa'ilam yastati, kata Rasulullah, kalau kamu nggak sanggup, fabi qalbi, kamu ubah kemungkaran dengan hati kamu. Kamu benci dengan kemungkaran itu, benci. Kamu doakan kepada Allah agar Allah hancurkan kemungkaran itu. Ya Allah, saya tidak seberani Habib Rizik, ya Allah, misalnya ya. Saya tidak seberani siapalah gitu ya, yang berani melawan kemungkaran, ya Allah. Saya tidak berani, ya Allah. Saya ASN, ya Allah. Nanti kalau ketahuan saya posting-posting, nanti saya dipecat, ya Allah. Saya tidak berani. Nggak apa-apa. Jadi doakan, ya Allah, hancurkanlah mereka, kezaliman ini, kemungkaran ini. Nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Berjuang dengan cara seperti itu boleh. Ya Allah, kalau saya ikut aksi-aksi, ini yayasan saya lagi mau ada tinjauan dari Dikmutnas, apa sih namanya ya, untuk peningkatan akreditasi. Nggak apa-apa. Boleh, silakan aja, nggak apa-apa. Jadi gimana? Ya Allah, tolong hancurkan. Doakan kepada Allah, benci dan berdoa kepada Allah. Tapi Rasulullah mengingatkan, wadzalika ad'aful iman. Yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, kalau berdoa membenci kezaliman itu sudah selemah-lemahnya iman, bagaimana jika kita cuek? Nggak ada urusan, bodoh amat. Oh, yang itu mah urusan EPI dah, itu mah berat, itu urusan HTI aja, yang makanya dia dibubarin. Lu ngapain? Gue cukup baca Yasin, sholawatan, malam Jumat, tahlilan. Boleh? Boleh. Baca Yasin bagus banget. Itu Al-Quran, setiap huruf Al-Quran ada 10 kebaikan. Ada satu pahala, ada 10 kebaikan. Luar biasa Yasin. Boleh banget, nggak apa-apa, bagus. Bersolawat, oh dahsyat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara taslim. Oh, itu boleh, boleh banget. Insya Allah pahala yang besar Allah sediakan untuk yang bersolawat, untuk yang beryasinan, boleh banget. Tapi Bapak, Saudara, Ibu yang saya hormati, itu saja, mohon maaf, tidak cukup. Berislam tidak cukup hanya seperti itu. Tidak cukup. Ingin menjadi umat Muhammad SAW, ingin mendapatkan syafaatnya, kita contek, kita tiru Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Para sahabat yang mulia, pribadi-pribadi agung, kita contoh. Bagaimana dalam sejarah, kalau kita ngomong amal ibadah, siapa yang bisa menandingi khusyuknya salat Rasulullah dan para sahabatnya? Siapa yang bisa menandingi besar dan ikhlasnya infak sedekah para sahabat yang mulia? Tidak ada. Tidak ada. Suatu ketika dalam sebuah perang, Ali bin Abi Thalib kena panah tubuhnya. Panah itu harus dicabut, karena kalau tidak akan infeksi, berluka dan seterusnya sebagai membahayakan jiwanya. Ali, kami cabut ya, kata Ali. Ya, tunggu sebentar, saya sholat dulu 2 rakaat. Nanti setelah sholat, kamu boleh cabut panah di tubuhku. Lalu Ali bin Abi Thalib sholat. Selesai sholat, salam-salam, dia bilang, udah silakan cabut panahku. Kata sahabat tadi, sudah. Apa yang sudah? Sudah ku cabut panahnya. Kapan? Waktu kamu sholat. Bisa dibayangin nggak? Dicabut panah dari tubuh ketika sholat. Ali bin Abi Thalib tidak berasa apa-apa. Begitu khusyuknya beliau dalam sholat. Belum para sahabat yang lainnya, luar biasa. Infak sedekahnya luar biasa, dahsyat semua. Tapi begitu Islam memanggil, begitu Islam membutuhkan, mereka segera bangkit. Mereka sambar lembingnya, mereka sambar
panah dan busurnya, mereka pakai baju besinya, mereka persiapkan kuda-kuda perangnya. Risiko, pasti risiko. Pasti risiko. 70 syuhada tewas pada perang Badar. Belum perang Uhud, wah lebih dahsyat lagi. Hamzah bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib wafat, dadanya dikoyak, jantungnya diambil, dikunyah-kunyah oleh Hindun, istri Abu Lahab. Dahsyat, semua ada risiko. Ada risiko. Dan Islam itu agama paket. Agama amar ma'ruf, nahi mungkar. Islam tidak bisa kita anggap seperti kita diundang hajatan, kondangan, pesta nikah. Ini ada gudeg, suka nih manis, kita ambil. Ini ada rendang, agak-agak nggak pedas, oke kita ambil. Ini ada apalagi ayam, kita ambil. Oh ini sambal nggak pedas, gua nggak ambil. Nggak bisa gitu. Islam nggak boleh dipilih-pilih, ini kita ambil, ini nggak suka, kita nggak laksanakan, kita ingkari, nggak boleh. Islam lengkap. Persoalan kita belum sanggup, belum mampu, lain cerita. Nggak apa-apa. Tapi kembali ke soal tadi, Bapak Saudara yang saya hormati, saya ingin mengingatkan bahwa hati-hati. Kita tidak bisa puas dengan amal-amal kita sendiri, sementara ternyata banyak kewajiban nahi mungkar yang ada di depan mata kita abaikan. Apalagi ternyata amal-amal kita juga jauh dari sempurna. Sebagai penutup, ada kisah seorang sahabat Nabi memintal kain. Dia buat serapi mungkin, seindah mungkin yang dia bisa. Setelah jadi, dia bawa kainnya ke pasar, lalu ditawarkan kepada sahabat lain yang berdagang kain. Tolong beli kainku dan kau jual lagi, ini saya untungmu besar. Sahabat lihat-lihat, berapa mau kau jual? Aku mau jual 10 rial. Wow, 10 dinar. Oh, mahal sekali. Ya, aku perlu uang. Oke. Dilihat, diintip, dilihat, perhatikan, ternyata kata sahabat tadi, mohon maaf, saya tidak bisa membayarmu dengan 10 dinar. Paling banter 1 dinar udah top kemahalan. Kenapa? Kainmu ada cacat. Mana? Ini di ujung ini jarumnya, benangnya tidak masuk pas sehingga keriput. Apa yang terjadi? Si sahabat pemintal kain menangis terseduh-seduh. Lalu sahabat yang menjual kain tadi berkata, aduh kalau gitu kamu jangan menangis, aku nggak tega, biar aku bayar 10 dinar seperti kamu minta. Kata sahabat yang meminta, bukan, aku nangis bukan karena itu. Aku menangis karena kain yang aku pintal, aku pikir sudah sempurna. Tapi di matamu yang ahli, ternyata kain ini tidak sempurna. Kalau kain saja aku tidak sempurna, nah ini kalimat pentingnya. Bagaimana dengan amal-amal ibadahku yang aku pikir sudah sempurna dan di mata Allah yang maha sempurna, ternyata jauh dari sempurna amal-amalku. Sering tidak ikhlas, sering ria, dan terusnya dan sebagainya. Jadi apalagi amal-amal kita seperti itu. Bapak, saudara, ibu yang saya hormati, manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya, benahi ibadah kita, iman kita, dan mohon kepada Allah berikan kekuatan, kemampuan, dan kemauan untuk bisa ikut bernahi mungkar. Ini paket yang tidak boleh ditinggalkan. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.